Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hasna dengan NIM 1805645 kelas 5 DPGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengelolaan kelas di sekolah dasar. Nah, sebelumnya apa sih pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang optimal sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Nah, tentunya saya punya beberapa tips atau cara menjadikan kelas lebih kondusif dan nyaman. Yang pertama, adalah menerapkan model atau metode pembelajaran yang bervariasi. Kelas yang kondusif sangat dipengaruhi oleh mood siswa untuk mengikuti pelajaran di kelas. Metode pembelajaran yang monoton dan itu-itu saja dapat membuat siswa mudah merasa jenuh dan bosan mengikuti kegiatan belajar di kelas. Maka dari itu, alangkah baiknya kita sebagai guru dapat mencoba beberapa model atau metode pembelajaran yang menyenangkan, supaya siswa dapat lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga perasaan bosan dapat diminimalisir. Yang kedua adalah menjadi guru yang tegas dan disegani. Biasanya, kelas yang kurang kondusif disebabkan oleh guru yang kurang tegas terhadap anak didiknya, sehingga kebanyakan siswa kurang merasa segan dengan guru mereka. Nah, hal ini nih yang menjadikan pembelajaran kurang kondusif karena siswa akan banyak bermain-main atau melakukan aktivitas lain sementara gurunya menjelaskan materi. Jadi, alangkah baiknya seorang guru memiliki ketegasan supaya siswa lebih menghargainya. Nah, namun tegas di sini lebih tepatnya memiliki soul insight atau karisma, sehingga siswa lebih segan untuk melakukan hal-hal yang kurang baik ketika belajar, bahkan ketika bersama kita atau gurunya. Selanjutnya, yang ketiga, membuat peraturan bersama. Langkah selanjutnya yang bisa kalian coba untuk mengatasi kelas yang tidak kondusif adalah membuat peraturan bersama siswa. Jadi, pada awal pertemuan, guru dan siswa dapat membuat aturan untuk disepakati bersama. Misalkan, aturan tata tertib, perilaku, atau bahkan aturan untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, hal ini bertujuan supaya siswa tidak melakukan sesuatu yang di luar batas wajar. Lalu, untuk hukumannya sendiri, jika siswa melanggar peraturan yang telah disepakati bersama ini, bisa dengan diberikan hukuman yang mendidik, seperti membersihkan ruang kelas, menghafal perkalian, ataupun menghafal undang-undang dasar. Dan yang keempat, menjadi guru yang menyenangkan. Nah, cara untuk menjadikan suasana kelas lebih kondusif yaitu dengan menjadi guru yang menyenangkan. Nah, menjadi guru yang menyenangkan ini dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan siswa, menganggap siswa seperti anak sendiri, mendengarkan keluh kesah siswa, minta saran atau pendapat dari siswa, atau apapun yang dapat mempererat hubungan antara siswa dengan guru. Selain itu, jangan lupa kurangilah sikap otoriter dalam belajar dan berusahalah menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Selanjutnya, yang kelima, atur posisi duduk siswa sebaik mungkin. Nah, cara membuat kelas kondusif dan tenang adalah mengatur posisi siswa sebaik mungkin, karena posisi duduk biasanya
bisa juga menjadi penyebab kelas menjadi kurang kondusif. Guru dapat merotasi tempat duduk siswa serta menempatkan anak yang membutuhkan perhatian lebih, seperti anak yang penglihatannya kurang baik ataupun anak yang suka mengganggu temannya, dapat guru tempatkan pada kursi yang paling depan supaya lebih mudah diawasi. Nah, sesekali juga model tempat duduk ini dapat diubah seperti model tapal kuda, model diskusi, juga model berhadapan. Selanjutnya ada tips yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah mendesain kelas agar nyaman. Cara selanjutnya untuk membuat kelas menjadi kondusif dan tenang adalah mendesain kelas agar terasa nyaman. Karena kelas yang pengap, kotor, berdebu, serta sirkulasi udaranya kurang baik dapat menjadikan kegiatan pembelajaran kurang optimal. Nah, maka dari itu usahakan supaya kelas menjadi ruangan yang sejuk dengan desain yang indah supaya siswa merasa betah. Berada di kelas. Selain itu juga guru dapat mengajak siswanya nih untuk menghias kelas dengan menambahkan media-media pembelajaran yang bervariasi di dinding kelas ataupun hasil karya siswanya. Selanjutnya, yang ketujuh. Nah, tips yang ketujuh ini adalah belajar di luar ruangan. Mungkin persepsi kita selama ini tentang kelas agak keliru. Sebagian mengartikan kelas sebagai tempat belajar, padahal hal tersebut kurang tepat karena arti kelas adalah rombongan belajar. Misalnya, kelas 1 artinya rombongan belajar tingkat pertama. Nah, jadi ajaklah siswa belajar di luar ruangan supaya dapat mengeksplorasi lingkungan dan biarkan mereka belajar secara kontekstual dan bermakna. Karena biasanya siswa sekolah dasar akan lebih bersemangat ketika diberikan hal baru seperti belajar di luar ruangan ini. Nah, selanjutnya ada tips yang ke-8, yaitu memberi nasihat. Nah, nasihat adalah cara yang paling bijaksana untuk menyentuh hati siswa supaya mau berubah menjadi lebih baik. Jadi, ajaklah atau tenangkan suasana kelas, kemudian berikan nasihat yang bisa membuat siswa menjadi sadar akan tugasnya sebagai siswa. Dengan nasihat yang tepat dan baik akan membuat siswa menyadari tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lebih bersungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu juga, dengan memberikan nasihat yang baik pada siswa akan membuat siswa lebih menghormati kita sebagai gurunya. Selanjutnya yang terakhir ada tips yang ke-9, bercanda. Agar pembelajaran bisa lebih menyenangkan, selingilah dengan beberapa candaan. Karena terlalu serius dalam melakukan kegiatan pembelajaran juga kurang baik, karena membuat siswa dapat merasa mudah bosan dan jenuh. Nah, dengan menyelingi kegiatan belajar dengan sedikit candaan, maka suasana pembelajaran menjadi lebih seru, tidak tegang dan tidak kaku, sehingga siswa akan merasa lebih enjoy dan nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, itu dia beberapa tips yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memudahkan guru untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.